saya juga Ibrahim SS dan SS itu sarjana satu dari Fakultas Ilmu Budaya di Gajah Mada. Nah, saya diberi tugas untuk membahas mengenai dinamika keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Pertanyaannya, kalau pukul Pertiwi ini, mengapa Yogyakarta menjadi daerah istimewa? Itu pertanyaannya besar. Nah, dari pertanyaan ini saya mencoba untuk bercerita. Jadi begini, sejak Palian Nagari, yaitu perjanjian Giyanti ya, pada tahun 1755, tepatnya 13 Februari 1755, gitu ya. Yogyakarta itu otomatis sebenarnya sudah otomatis menjadi daerah istimewa, dan tentunya Surakarta juga. Oleh karena itu maka pemerintah kolonial Belanda pada saat itu memberikan status namanya Vorstenlanden. Vorstenlanden itu maksudnya daerah kerajaan. Ya, daerah kerajaan itu daerah di bawah kolonial Belanda, tetapi berpemerintahan sendiri. Berbeda dengan Karesidenan Semarang, Karesidenan Besuki, Kedu, dan lain-lain. Mereka berada di bawah langsung kolonial Belanda. Tetapi kalau Yogyakarta itu harus dengan kontrak politik. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Yogyakarta tidak pernah dijajah Belanda, itu juga betul. Karena pada saat itu ada perasaan kontrak politik, atau mungkin sekarang namanya MOU. Ya, kontrak politik itu ada dua. Untuk Kesultanan Yogyakarta namanya lang kontrak panjang, itu langsung dengan Gubernur Jenderal. Sementara yang kedua Paku Alaman itu dengan kontrak pendek, itu hanya dengan residen. Ya. Nah, status istimewa ini kemudian juga diakui oleh Jepang pada saat Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Ya, mulai 8 Maret 1942 Jepang menguasai Indonesia, dan wilayah Yogyakarta itu dapat status istimewa, namanya Kochi. Kochi itu namanya daerah istimewa. Nah, itu berarti bahwa Yogyakarta itu sebenarnya sebuah negeri tersendiri. Sampai kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 kita menyatakan merdeka, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Sebenarnya proklamasi ini tadi Mbak Isi kan cerita gitu. Sebenarnya proklamasi itu awalnya itu tidak di rumah Soekarno. Rencananya itu di lapangan Tiga, ya, di lapangan. Nah, laskar itu sudah kumpul di sana. Tetapi masalahnya pada waktu itu Soekarno sakit, demam. Jam 7 pagi itu dibangunin, tidak bangun. Itu cerita dari Dr. Soeharto, dokternya Pak Karno yang kemarin diangkat jadi pahlawan. Kemudian karena demam, kemudian disuntik penurun panas. Tapi akhirnya baru bangun jam 9 pagi. Nah, kemudian diputuskan pembacaan proklamasi itu pada pukul 10. Itu di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, itu di rumahnya Soekarno. Karena Soekarno baru bangun jam 9. Karena dia harus membacakan, karena kan malamnya sampai jam 12 malam kan dia harus mengkonsepkan naskah proklamasi. Baru kemudian dibacakan pukul 10. Maka yang datang di rumah Soekarno itu tidak banyak. Padahal malamnya itu di rumah Laksamana Maeda itu yang kumpul banyak sekali. Laskar itu pada kumpul. Baru kemudian setelah pengibaran bendera itu yang dari lapangan Mikada itu baru datang. Itulah mengapa mereka menuntut untuk bertemu Soekarno pada beberapa hari kemudian. Tetapi Soekarno hanya datang dan sebentar saja karena takut marah. Nah,
Setelah Indonesia merdeka, kemudian tanggal 18 Agustus, sehari kemudian sidang PPKI menetapkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, menariknya kemudian sore harinya tanggal setelah dipilih itu, besok harinya tanggal 20 Agustus itu Sultan Hamengkubuwono IX mengirim kawat telegram ke Jakarta mengucapkan selamat atas terpilihnya Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, setelah itu Sultan mengadakan pertemuan kepada unsur-unsur yang ada di Jakarta seperti Laskar, Pemuda, Gowongan, beberapa pemuda di Jogja itu diajak berkumpul dan mereka kemudian menyatakan bahwa mereka mendukung Republik Indonesia. Maka kemudian pada tanggal 5 September 1945 Sultan mengeluarkan amanat 5 September yang menyatakan sebagai daerah istimewa yang bergabung kepada Republik Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena Yogyakarta pada saat itu kan sudah negeri sendiri. Lebih dulu ada sebelum adanya Indonesia. Sebelum adanya Indonesia. Tetapi dengan keikhlasan Sultan menyatakan bergabung kepada Republik Indonesia. Jadi seperti yang saya katakan, ini Yogyakarta itu mengindonesia, menjadi Indonesia. Nah, baru kemudian pada tanggal 6 September ada utusan dari Jakarta, yaitu Mr. Maramis dan Mr. Sartono, itu memberikan piagam kedudukan. Piagam kedudukannya itu memang baru diberikan tanggal 6 September, tetapi tertanggalnya itu tertanggal 19 Agustus. Itu yang disebut dengan piagam kedudukan. Mengapa bisa demikian? Jadi begini, sebenarnya kalau kita mendengar seakan-akan itu perjuangan keistimewaan itu seakan-akan mudah, ya, seakan-akan mudah. Tetapi itu taruhannya nyawa, ya, taruhannya nyawa. Bahkan Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi begini, pada tanggal 19 Agustus itu di sidang PPKI, kan PPKI itu kan bersidang dari tanggal 18 sampai 20 Agustus. Nah, di tanggal 19 itu wakil PPKI dari Jogja itu namanya Pangeran Purbaya. Itu ditanya oleh PPKI anggota yang lain dan termasuk Pak Karno dan Hatta, bagaimana dengan Jogja? Bagaimana dengan Jogja? Pangeran Purbaya menyatakan tegas bahwa Jogja pasti bergabung dengan Republik. Pasti bergabung dengan Republik. Nah, maka kemudian dibuat surat kedudukan itu yang tanggal 19 itu. Tapi belum diberikan. Baru setelah ada resmi amanat 5 September, amanat 5 September itu, maka itu baru diberikan tanggal 6 dan tetangganya 19. Nah, piagam kedudukan itu yang kemudian menjadi dasar nanti keluarnya undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Karena apa? Karena piagam kedudukan inilah pertama kali pemerintah Indonesia itu mengakui keistimewaan Yogyakarta. Ya. Jadi pertama itu berupa pengakuan bahwa pemerintah Republik itu Soekarno, terima kasih atas Yogyakarta yang mau bergabung, di mana Yogyakarta di saat itu adalah sebagai daerah istimewa, walaupun tidak disebut secara eksplisit
keistimewaan di Piagam Kedudukan. Dan yang kedua, Piagam Kedudukan itu adalah apresiasi dari Jakarta terhadap Yogyakarta. Nah, kalau mau lihat dalam sejarah, sebenarnya apa yang dilalui oleh Yogyakarta itu dilalui oleh Surakarta juga. Saya biasanya nggak ngomong sampai ke sini, tapi mungkin saya cerita sekali. Jadi Surakarta itu sama, mereka mengeluarkan amanat, ya walaupun tidak populer karena ada alasan tertentu, itu justru dikeluarkannya tanggal 1 September. Yang kedudukannya sama, kedudukan pada tanggal 6 itu dari Soekarno. Tapi bedanya di Solo itu terjadi namanya revolusi sosial. Kelompok-kelompok dari Tan Malaka, ya, tadi Mbak Ise mengatakan tentang ibu kota juga. Ibu kota itu kan pindah nanti ke Jogja. Di Surakarta itu kelompok-kelompok oposisi Tan Malaka itu kumpulnya di Solo, didukung oleh barisan Bandeng yaitu Dr. Wardi dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan Keraton Solo runtuh pada tanggal 15 Juli 46. Jadi 15 Juli 46 itu keistimewaan Surakarta itu sudah tidak ada. Tetapi beda dengan Jogja. Karena apa? Karena rakyat Jogja mendukung Sultan. Berbeda dengan di Surakarta. Nah, dan sebenarnya usaha Sultan itu bukannya mudah. Jadi ada alasan-alasan yang ingin menggagalkan juga. Nah, pada tanggal keistimewaan itu didukung pada tanggal 30 Oktober 45 itu di Jakarta itu dibentuk Badan Pekerja Kenik, BP Kenik. Nah, BP Kenik ini yang kemudian berubah menjadi lembaga legislatif. Maka Sultan pada masa itu kemudian menyatakan bahwa BP Kenik merupakan lembaga legislatif, lembaga pembuat undang-undang. Mengapa itu penting bagi Sultan? Itu kan baru 30 Oktober. Karena di Solo Kenip itu kan kalau di daerah menjadi KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, di Solo itu KNID itu menjadi pemerintahan baru. Ya, jadi di Solo itu terjadi dualisme atau double gestur, dualisme kepemimpinan. Ya, KNID dengan keraton ini. Dan kemudian akhirnya tadi runtuh. Nah, di Jogja agar KNID itu tidak berubah menjadi eksekutif. Kalau berubah menjadi eksekutif itu kan otomatis menjadi double gestur juga. Nah, itu kan ini, maka kemudian oleh Sultan dialihkan menjadi lembaga legislatif. Jadi dibuat undang-undang, pemerintahnya tetap pemerintahan Sultan dan Paku Alaman. Itu sampai kemudian pada tanggal 14 April 1946 ada perdebatan antara KNID, waktu itu KNID itu dipimpin oleh Muhammad Saleh, ya, Muhammad Saleh. Waktu itu beliau sangat luar biasa, maksudnya mendukung betul Sultan, tetapi sempat mengusulkan dalam beberapa sidang itu bagaimana kalau Yogyakarta itu menjadi wilayah seperti wilayah lainnya, tidak istimewa. Tetapi Sultan menolak, maka keluar setelah itu keluar peraturan Sultan itu nomor 18 tahun 46, ya, di mana KNID yang awalnya menjadi legislatif itu kemudian diganti menjadi DPR daerah, DPRD, ya. Jadi KNID yang kemudian dikasih legislatif kemudian dirubah menjadi DPRD, ya. Eksekutif tetap dipegang oleh HP9 dan Pahlawan ke-8, kemudian bupati-bupati, dan kemudian
Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, sebelum sampai ke sana, ada satu peristiwa penting. Jadi pada tanggal 22 Desember 45, ini agak mundur sebentar, itu Jakarta tidak aman. Karena apa? Karena Jakarta diduduki oleh sekutu. Jakarta, Semarang, Surabaya, dan sampai peristiwa 10 November dan lain-lain. Nah, 22 Desember itu Perdana Menteri Sahril dan Menteri Pertahanan Amir Syarifudin itu hendak dibunuh oleh Kenil. Juga dikokangi senjata, tapi macet. Entah karena bejo, entah apa, atau mungkin mereka berdua punya ilmu. Kalau orang Jawa itu punya himpunan pusaka atau apa gitu. Jadi di 3 kali mau ditembak itu macet terus. Akhirnya bisa lolos, lompat, lari. Nah, karena Jakarta tidak aman, Sultan kemudian mengutus kurir mengirim surat ke Jakarta dan mengatakan dalam surat itu mengatakan Yogyakarta siap menjadi ibu kota. Karena di daerah Jawa Barat itu hampir semua dikuasai sekutu. Surabaya ke timur itu juga dikuasai sekutu, yang nanti dikuasai Belanda. Yang ada itu Jawa Tengah ini sampai Jawa Timur itu pun tidak sampai Surabaya. Maka daerah yang paling strategis itu Yogyakarta. Maka akhirnya pindah pada tanggal 3 Januari 46 itu dari stasiun Manggarai naik kereta api, itu keluarga-keluarga pindah ke sini, kabinet dengan keluarganya dengan gerobong secara diam-diam sampai ke Yogyakarta itu di stasiun Tugu itu tanggal 4 Januari. Maka tanggal 4 Januari 46 itu ibu kota pindah ke Yogyakarta. Nah, Ben Anderson itu mengatakan kira-kira yang pindah ke Jogja itu kurang lebih 20.000 orang. Dan itu semuanya disediakan oleh keraton, pembiayaan dan lain-lain. Itu luar biasanya semua. Nah, yang menarik kemudian, kan jadi saya katakan Solo runtuh 15 Juli. Itu gara-gara Sahril diculik. Jadi di Solo itu jadi kisruh. Sahril datang 22 Juni 2022. Itu Sahril datang ke sana itu diculik. Ya, diculik oleh kelompoknya Tan Malaka, dibawa ke Boyolali, tapi kemudian Soekarno marah dikembalikan. Maka kemudian pemerintah Jakarta memutuskan ya udah, karena Solo juga tidak bisa dipertahankan, maka daerah istimewanya dicabut menjadi bagian dari Jawa Tengah. Itu tanggal 15 Juli 46. Nah, itu jatuh. Tapi sebelum itu, kan setelah Sahril diculik, itu Solo kan sudah dikuasai oleh kaum oposisi. Kekuatan oposisi itu mau menyerang Jogja. Itu dibawa oleh Dr. Sudarsono. Dr. Sudarsono itu dia sebenarnya berjasa dalam istilah Kota Baru. Salah satu yang memimpin Selandia Kota Baru itu Dr. Sudarsono ini. Jenderal Sudarsono. Yang satunya namanya Aka Yusuf, yang satu lagi Muhammad Yamin. 3 orang ini, Muhammad Yamin, Bapak Ibu udah pada dengar ya? Itu nyerang Jogja sampai ke Gedung Agung. Tetapi di Gedung Agung itu untung dibentengi karena kan Yogyakarta ibu kota. Kan otomatis siapa yang menyerang Yogyakarta kan menyerang Republik. Itu ada kekuatan dari dibantu BPRI dari Malang sama Pesindo dari Madiun, sama laskar-laskar yang ada di Jogja. Akhirnya ini bisa ditangkap, kemudian mereka dipenjara di Tawangmangu. Peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa 3 Juli. Bapak Ibu nanti bisa baca peristiwa 3 Juli itu 3 Juli 46. Itu peristiwa itu. Itu untuk apa yang dari Solo ke Jogja itu? Kekuatan oposisi. Itu untuk menghancurkan era Swapraja di Jogja. Nah, akhirnya Jogja kita tahu peranan Sultan luar biasa. Karena dikeluarkan itu jadi Menteri Pertahanan.
Tetapi kekuatan kiri, kekuatan oposisi waktu itu tidak berhenti sampai di situ. Buktinya apa? Saya dapat cerita langsung dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-10. Itu cerita langsung pada saat ngobrol juga, dan di data sejarah juga ada, karena saya juga menulis. Jadi setelah pemberontakan komunis di Madiun, itu kan 17 September 48, tanggal 13 November itu ada perayaan di Surabaya untuk memperingati 10 November, peristiwa 10 November Surabaya. Itu tahun 48, 13 November 48, itu Sultan Menteri Pertahanan, kemudian dengan Gubernur Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Ini untuk memperingati peristiwa 10 November Surabaya. Nah, sampai di Solo, itu mampir dulu di Kasunanan dan Mangkunegaran. Berangkat sebelum sampai Ngawi, ya masih di Solo, itu jeep, kan ada 3 jeep, jeepnya Sultan, jeepnya Gubernur Suryo, dan ada jeep pengawal. Itu jeepnya Sultan itu jeblok banyak dan bensinnya harus berhenti, ganti ban dan lain-lain. Nah, entah karena Sultan itu ngerti sak dunia rapi narah atau nggak tahu punya firasat apa, jeep yang dibawa Sultan yang pakai jeep depan itu pindah ke jeep yang punyanya Gubernur Suryo. Gubernur Suryo suruh pindah jeep yang dipakai oleh Sultan. Jadi yang di depan, kemudian Gubernur Suryo, Sultan di belakang. Itu tanggal 3. Nah, sampai setelah Ngawi itu dicegat oleh kekuatan komunis, kekuatan anti Swapraja. Nah, karena mereka sudah dapat informasi bahwa jeepnya Sultan itu adalah ini nomor ini, maka otomatis langsung dipegang, karena kan sudah dapat informasi dari ini kan mata-mata itu aja. Gubernur Suryo itu diangkat, dipegang, mereka pikir itu Sultan 9, diseret 10 km, diseret 10 km, disiksa dan lalu dipegang kepalanya. Yaitu di daerah Madiun, Ngawi, antara Ngawi dan Madiun. Itu dan masih ada peringatan yang meninggalnya Gubernur Suryo. Itu tahun 48. Itulah sebenarnya masih ada upaya-upaya yang nanti suatu waktu itu mereka berhasil menjatuhkan Solo, tetapi di Jogja tidak berhasil karena peranan Sultan. Jadi kesimpulan saya bahwa Yogyakarta menjadi istimewa itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kondisi memang Yogyakarta Jawa itu istimewa. Yang kedua, peranan Sultan, karena dengan peranan Sultan ya ikut terlibat dalam revolusi. Karena apa? Peranan Sultan itu gak main-main. Termasuk saya itu kan menulis naskah akademik Hari Penegakan Kedaulatan serangan nomor 1 Maret. Itu kan idenya Sultan. Ya, yang kemudian dari itu serangan 1 Maret itu kemudian terjadi penjajahan Romo-Royen 7 Mei. Nah, dari perjanjian Romo-Royen itulah maka kemudian Laskar Belanda itu harus keluar dari Yogyakarta, keluar dari ibu kota. Itu dari Wonosari. Atasnya itu di mana? Hotel Garuda. Jadi kalau sudah di utara Hotel Garuda itu dianggap sudah keluar dari Jogja. Maka kalau sekarang Bapak Ibu di Hotel Garuda itu Malioboro itu kan masih ada tugu peringatan. Namanya Jogja Kembali. Itu pada tanggal 29 Juni 49. Itu yang mengadakan Sultan. Dan Sultan yang memegang kendali keamanan pada saat itu. Yang akhirnya kemudian konferensi Meja Bundar dan menyatakan kedaulatan. Nah, karena yang Solo sudah jatuh Swaprajanya, maka Yogyakarta kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 itu menjadi
daerah istimewa. Loh, tetapi permasalahannya di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 50 yang ditandatangani oleh Mr. Asaad. Jadi Mr. Asaad itu Presiden RI. Waktu itu Indonesia RIS. Kalau seperti itu kan sebenarnya masih ada 2 presiden yang belum diakui. Siapa? Ya satu Mr. Asaad itu, kan waktu itu Presiden RI. Kan Soekarno kan waktu Presiden RIS tahun 50. Satunya adalah Safruddin Prawira Negara, yaitu PDRI, Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Kan Soekarno dan lain-lain ditawar, otomatis presidennya adalah Safruddin Prawira Negara. Sampai sekarang Asia diakui, padahal sebenarnya dia harusnya menjadi presiden juga, jajaran presiden yang diakui. Nah, Undang-Undang Nomor 3 itu Yogyakarta daerah istimewa, tapi masalahnya klausulnya adalah Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi tetapi bukan provinsi. Ini jadi problem. Setingkat provinsi tetapi bukan provinsi. Itulah yang kemudian terjadi pergerakan lagi, sampai kemudian perjuangan ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 yang kemudian muncul undang-undang yang kita nikmati sekarang. Nah, itu Bapak Ibu semua dari segi sejarah ya tentang keistimewaan Yogyakarta ya. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa berdiskusi dari Bapak Ibu mahasiswa juga tentang hal ini. Saya kira sementara saya kembalikan ke Mbak Ise. Terima kasih.